Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Setiawan. Jadi di video ini saya akan melakukan uji coba untuk menggunakan bahasa-bahasa pemrograman yang sudah lama atau jadul. Jadi mungkin di kisaran tahun 50-an sampai tahun 70-an mungkin ya, gitu. Nah, jadi video ini merupakan tugas dari salah satu mata kuliah di kelas Magister Ilmu Komputer di Universitas Esa Unggul. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi pertama-tama kita akan buka satu website namanya onecompiler.com. Nah, onecompiler.com. Nah, onecompiler.com ini kayak semacam simulator lah supaya kita bisa melakukan uji coba berbagai macam bahasa pemrograman. Nah, untuk kali ini saya memilih bahasa Fortran dan Basic tadi. Nah, kita tinggal pilih lah ya di sini. Nah, kebetulan skripnya sudah saya buat tadi, saya siapkan karena kalau kita ketik satu-satu itu dia akan lama. Nah, di sini saya akan membuat, saya sudah siapkan satu eh, kode atau coding yang simple, yang hanya untuk melakukan stok barang dan penjualan. Simple lah, hanya satu skrip yang sedikit gitu kan, ibaratnya. Nah, di sini kita akan coba input ya. Misalkan nama barangnya laptop, lalu ada jumlah stok itu 500, lalu jumlah yang terjual misalnya 50, atau ada pesanan 50 gitu ya. Nah, kita coba run, nah dia akan tampil seperti ini. Nama produk laptop, stok produk 500, jumlah barang terjual 50, penjualan berhasil dilakukan. Lalu sisa stok untuk laptop adalah 450. Lalu bagaimana apabila penjualan itu lebih besar daripada stok? Nah, kita uji coba. Misalkan stoknya ada 100, lalu penjualannya ada 125. Kita run. Nah, di sini saya menampilkan errornya penjualan gagal, stok tidak mencukupi. Jadi stok yang tersedia hanya 100, sedangkan permintaan penjualan 125. Maka si eh, program ini akan menolak karena stok itu tidak ada gitu. Lalu kita coba jabarkan ya. Saya akan coba jabarkan setiap perintah yang ada gitu kan, komen-komennya. Kita lihat di situ ada program penjualan dan stok gitu ya. Nah, program ini untuk nama dari si scriptnya atau kodenya atau programnya gitu. Implicit none ini artinya memastikan semua variabel harus dideklarasikan. Lalu di situ ada deklarasi variabel ya. Nah, deklarasi variabel ini ada karakter dalam kurung 20. Nah, karakter ini untuk nama produk berarti panjangnya atau banyaknya sebanyak 20 karakter. Lalu di situ ada integer. Integer stok awal, penjualan, sisa stok. Nah, ini biasanya untuk bilangan numerik ya, numerik penjumlahan misalkan sum seperti itu biasanya. Lalu di situ ada perintah read. Nah, read nama produk, lalu ada perintah ini untuk membaca inputan ya, untuk membaca dari inputan, lalu print ini untuk menampilkan gitu ya. Nah, di sini yaitu hitungannya atau logicalnya. Nah, itu ada if penjualan lebih kecil atau sama dengan stok awal, maka sisa stok sama dengan stok awal dikurangi penjualan. Lalu tampilkan di layar penjualan berhasil dilakukan, tampilkan di layar sisa untuk stok nama produk adalah sisa stok tadi di sini ya, sisa stok. Lalu else atau else ini apabila ada kondisi lain. Apa itu kondisi lainnya? Kondisi lainnya adalah apabila eh, jumlah penjualan itu lebih besar daripada stok yang ada. Nah, ini dia. Penjualan gagal, stok tidak tercukupi. Lalu ada end program untuk menutup dari baris coding tersebut. Lalu untuk yang kedua, saya coba menggunakan bahasa basic. Nah, ini saya sudah siapkan juga bahasa basicnya. Sini. Nah, maka kita akan uji coba ya.
Misalkan kita uji coba di sini sepeda, lalu jumlah stoknya ada 50, jumlah terjualnya 10. Kita coba run. Nah, kita coba run. Masukkan nama produk, yaitu sepeda. Masukkan stok awal produk, ada 50. Lalu masukkan jumlah penjualan barang yang terjual 10. Maka statusnya penjualan berhasil dilakukan. Sisa stok untuk sepeda adalah 40. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata penjualannya lebih besar? Nah, coba kita jual 100 misalnya. Nah, kita run. Nah, kalau sama seperti tadi errornya ya. Kita kasih informasi penjualan gagal, stok tidak mencukupi, bahwa stok hanya ada 50, sedangkan penjualan itu 100 gitu. Lalu kita akan coba jabarkan perbedaannya apa sih antara tadi eh, codingan di Fortran dengan codingan di Basic gitu. Tadi kita lihat di Fortran itu ada apa namanya implicit non gitu ya untuk deklarasi variabelnya. Nah, di Basic ini tidak menggunakan itu dia. Jadi nama program langsung dibikin di sini. Lalu program keterangannya apa gitu ya. Lalu deklarasi variabelnya. Nah, kalau tadi kan kita harus definisiin dulu ibaratnya ada deklarasi variabel di masing-masing itu ya. Misalkan tadi karakter untuk nama gitu ya, nama barang karakter sebagai 20. Nah, kalau di sini dia menggunakan dim. Dim nama produk S string. Jadi dim nama produknya itu sebagai atau menggunakan string. Nah, banyaknya adalah 20 gitu ya. Lalu kalau tadi itu dia tinggal mendefinisikan integer kalau di Fortran, tadi kita lihat ya. Integer nih di Fortran. Nah, ini untuk stok awal, penjualan sisa stok. Kalau di basic dia harus didefinisiin dim stok awal S integer, penjualan S integer, sisa stok S integer, seperti itu. Selebihnya kurang lebih sama, yaitu print untuk menampilkan, lalu ada input untuk input membaca inputan, dan di sini juga sama ya untuk menghitungnya. Jadi if penjualan lebih kecil atau sama dengan stok awal, maka sisa stok sama dengan stok awal dikurangi penjualan. Else print penjualan gagal. Jadi secara logiknya mungkin sama gitu, if dan else itu nggak terlalu jauh berbeda. Oke, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.